Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memulai perkuliahan mata kuliah menggambar dasar sesi ke-10. Pada sesi ke-10 ini, kita akan membahas mengenai menggambar objek dengan tekstur kedua, yaitu menggunakan tekstur kayu. Bersama Ibu Elida Kristiansari dari Universitas Nusa Putra. Pertama, kita akan mengenal dulu bagaimana kayu itu tersebut. Kayu ini untuk di Indonesia banyak ya ditemui untuk kayu. Karena di Indonesia tergolong wilayah tropis. Dengan wilayah tropis ini banyak ditumbuhi oleh pepohonan, pepohonan yang beraneka ragam, baik itu yang berasal dari kayu jati, cendana, pinus, dan banyak jenis kayu yang lainnya yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Dari kayu sendiri, menurut Wahyudi tahun 2011 dan H.D. Yen et al. 2012, beberapa jenis kayu cepat tumbuh di Indonesia, seperti mangium atau Acacia mangium, kemudian sengon atau Falcaterium malocarna, jabon atau Anthocephalus kadama, dan telah berhasil ditingkatkan mutunya seiring berkembangnya dengan kemampuan teknologi dan kemampuan untuk bagaimana mempertahankan agar kayu ini bisa terbebas dari hama. Kita akan masuk ke bagaimana ciri-ciri dari kayu. Pada kayu ini terlihat yang pertama adalah bagian luarnya berwarna coklat keabuan ya. Di sini kita dapat lihat bagian luar sini, luarnya coklat keabuan. Kemudian bagian dalam terdapat batas lingkaran tubuh. Jadi kalau kalian lihat di sini, bagian lingkaran-lingkaran ini bertahap, dia mempunyai dimensi dari bagaimana kayu tersebut sudah bertumbuh. Jadi misalkan pohon kayu itu masih dimensinya masih kecil. Berarti dia mungkin baru beberapa tahun atau bulan sekitar 1-2 tahun masih kecil. Tapi ketika dia makin lebar seperti pada gambar samping ini, itu bisa sampai puluhan tahun atau bahkan sampai ratusan tahun. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah teksturnya, agak kasar hingga kasar merata pada bagian kayu ini. Arah serat kayu lurus sehingga agak berpadu. Jadi pada dasarnya serat kayu di sini dia berbentuk lurus ya atau diameter mengikuti dari posisi pola dari yang ada di kayu tersebut. Dan dinding seratnya agak tebal dan kayu ini termasuk kategori tekstur asli karena perbedaan tinggi permukaan objek yang nyata dan dapat diraba. Jadi kalau kategori tekstur buatan, itu ketika kalian menggambarkan tekstur kayu ini dalam kertas ya. Jadi dalam kertas itu kalau buatan ada unsur garis, bidang, warna, bentuk ya. Itu kalian membuatnya menjadi ada pada gambar asalnya digambar kosong lalu menjadi ada gambar tekstur objek benda yang tekstur kayu. Berarti ini tergolongnya kategori tekstur buatan. Sedangkan pada ini kayu ini kategorinya tekstur asli karena sudah ada. Bagaimana mempelajari berbagai tekstur objek benda? Seperti yang akan kita pelajari, ada yang bahan kayu, kertas, batu bata, baju, logam, jendela, anyaman, dan lain sebagainya. Untuk bahan tekstur kayu, di sini kita dapat lihat secara visual bahwa tekstur kayu ini mempunyai serat-serat garis ya. Misalkan di situ ada mata kayu. Mata kayu ini biasanya kalau untuk sambungan itu kurang
tidak disarankan ya, karena ketika untuk sambungan, dia ada kemungkinan mudah patah kalau untuk sambungan yang ada mata kayunya. Jadi untuk kayu tersebut, secara visual ketika mengarsirnya, ada bagian yang terang, sedang, dan ada bagian yang lebih gelap. Jadi di sini pengaturan intensitas cahaya itu sangat diperlukan. Lalu bagaimana dengan pengaturan pada dimensi bahan objek benda metal? Untuk bahan objek metal, di sini akan pengaturan adanya terang, abu-abu, dan gelap pada area. Kemudian areanya lebih halus ya, dan di sini digambarkan adanya juga bagian yang gelap dengan pengaturan dari objek terbenda tersebut. Selanjutnya untuk kertas atau paper ya di sini, kertas ini kertas yang sudah ditekuk-tekuk ya. Dia mempunyai garis-garis dari pengaturan bentuk objeknya tersebut. Selanjutnya ada batu bata. Untuk batu ini bagaimana pengaturan dari tekstur yang dimunculkan. Berarti ada bagian terang, ada yang bagian gelap, tekstur bagaimana kalian mengolahnya. Ada juga dengan baju, ini bajunya lebih ke bahan katun ya di sini yang motifnya. Di sini bagaimana pengolahan dari kalian melihat objek, lalu menggambarkannya. Yang utama adalah kalian harus menggambarkannya pertama bentuk dasarnya dulu, lalu detail, setelah itu masuk ke tekstur dari objeknya. Ada juga nih seperti kusen pintu, kusen jendela, lalu pintu, lalu ada juga anyaman bambu, kemudian tembok bata, ini baju juga, itu bagaimana taplak dan sebagainya, bagaimana pengolahan dari desain kalian tersebut. Selanjutnya ini ada paper bag yang biasa kalian gunakan untuk belanja ya. Untuk paper bag ini, kalian bisa mengolahnya adalah bagaimana mengolah dari adanya unsur gelap, ada unsurnya ada gelap, sedang maupun terang. Dan di sini juga ada pelekukan dari ketekukan dari kertas tersebut. Di sini bisa terlihat bahwa kertas ini tipis, dia mudah ditekuk, itu memberikan informasi. Jadi penting dalam menggambar, kalian harus bisa memberikan informasi pada audiens apa yang digambarkannya. Berikutnya ini gambar kunci, jangan lupakan juga adalah proporsi dalam menggambar. Karena proporsi itu penting. Ketika kalian menggambar, harus ada keseimbangan komposisi dalam gambar. Sehingga gambar terlihat seimbang dan sesuai objek yang kalian lihat. Ini ada jenis batu bata, bagaimana pengolahan arsirannya. Kalian bisa pelajari arah arsirannya, objeknya, detail, itu juga penting ya. Berikutnya untuk kayu sendiri, arah kayu ini bisa dilihat ya, bagaimana pengaturan serat-seratnya, ada yang searah, ada yang membentuk lengkukan, radial, atau ada sambungan-sambungan dari kayu seperti yang digunakan untuk misalkan pagar yang sederhana terbuat dari kayu, atau misalkan bisa juga bagaimana untuk ini bangunan, misalkan kayu-kayunya, atau misalkan digunakan untuk furniture juga, misalkan meja, kursi, atau lemari, banyak yang bisa diolah dari bahan kayu ini. Ya, sekian untuk pembahasan tentang tekstur dari kayu dari Ibu. Untuk selanjutnya silakan kalian berkreasi ya, dengan menggambar, tambah lagi wawasan, perbanyak lagi, makin banyak kalian berlatih, Ibu yakin kalian pasti bisa menguasai teknik menggambar dengan tekstur kayu ini. Sekian materi dari Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.